Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mengadakan sosialisasi persiapan KKN 15 tahun 2022. Nah, ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang merencanakan KKN, tidak mesti semester 6 ke semester 7, namun bagi semester atas yang belum melaksanakan KKN silahkan untuk mengikuti serangkaian persiapan kegiatan KKN 15 tahun 2022. Nah, goal dari kegiatan KKN ada 4, yaitu yang paling utama adalah pengabdian nyata masyarakat oleh mahasiswa bersama dosen. Nah, kenapa bersama dosen? Karena nanti pada kegiatan KKN ini akan dibimbing oleh 1 orang dosen untuk setiap desa, di mana pada saat penyusunan dan pelaksanaan serta pelaporan nanti akan bersama dosen pembimbing. 1 desa 1 dosen pembimbing. Ini dalam rangka melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Kalau pendidikan itu Anda tempuh ketika Anda masih di jenjang kuliah. Kalau penelitian waktu Anda tugas akhir itu untuk melaksanakan penelitian. Nah, pengabdian salah satu bentuknya yaitu kuliah kerja nyata. Goal yang kedua yaitu pembelajaran bermasyarakat bagi mahasiswa. Sering kita temukan bahwa ketika masih kuliah di desanya sendiri, mahasiswa tidak terlibat. Mahasiswa memiliki keterbatasan dalam mengetahui kegiatan yang dilakukan di desanya. Namun setelah tinggal dan berbaur di masyarakat desa lain, mahasiswa mendapat pengetahuan pembelajaran bagaimana bermasyarakat. Waalaikumsalam. Goal yang ketiga yaitu melakukan promosi STMIK Lombok, di mana dengan hadirnya kita di desa, serangkaian kegiatan menceritakan, menjelaskan, kemudian berbuat sesuatu yang baik untuk masyarakat akan menjadi promosi STMIK Lombok. Tentunya promosi yang baik. Nanti silakan mahasiswa berkegiatan yang baik-baik. Kalaupun ada kebiasaan yang kurang baik silakan ditinggalkan. Misalkan terbiasa untuk bangun jam 9, di lokasi KKN bangunnya jam 4, persiapan sholat subuh berjamaah. Goal yang terakhir, waktu mahasiswa melaksanakan KKN dapat mengidentifikasi tema kurang A, tema tugas akhir. Mungkin di tempat KKN itu ada lembaga pendidikan, ada perusahaan atau UMKM ataupun pariwisata yang menurut mahasiswa perlu untuk diberikan teknologi, perlu dilakukan penelitian dampak dari implementasi teknologi informasi yang menunjang kegiatan tersebut. Nah, tidak terlalu terikat pada bidang keilmuan, kalaupun agak sedikit misalkan sentuhan IoT juga dapat diberikan. Pengabdian nyata masyarakat, mahasiswa, dan dosen seperti yang saya kemukakan tadi. Nah, bentuknya ini ada 3. Ini yang utama. Yang pertama dalam bentuk fisik. Misalkan mahasiswa dan dosen melihat ini desa ini belum memiliki web, belum terhubung dengan jaringan maupun sarana olahraga umum lainnya. Mahasiswa dosen punya ide, memiliki gagasan untuk membangun web. Namun pada kegiatan membangun itu harus berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah desa. Apa kebutuhannya? Jangan sepihak. Nah, diharapkan di sini membangun web ini bukan sekedar mengimplementasikan misalkan hanya menginstalkan OpenSID, itu tidak termasuk di sini. Selain pengabdian non fisik, yang kedua, pengabdian non fisik dapat berupa ide, gagasan, pengetahuan maupun keterampilan baru yang diberikan kepada masyarakat. Nanti wujudnya misalkan adanya proposal pengajuan turbin atau kegiatan-kegiatan diklat. Misalkan di desa tersebut berpotensi untuk mikrohidro, maka mahasiswa dosen memiliki ide, memiliki pengetahuan, oh ini layak untuk memiliki mikrohidro, maka itu juga bisa menjadi
pengabdian. Namun tercatat sebagai pengabdian ketika memang sudah komplit yang diberikan. Jangan hanya ide gagasan hanya diceritakan dari mulut ke telinga, tapi diimplementasikan dalam bentuk visual, misalkan dalam bentuk proposal. Sehingga kalaupun mahasiswa dosen sudah habis masa berbaktinya di desa tersebut, apa yang ditinggalkan dapat digunakan oleh desa. Kemudian yang ketiga, layanan. Misalkan mahasiswa memiliki keterampilan dalam servis komputer, konsultasi maupun literasi digital. Misalkan mahasiswa punya keahlian dalam membuat konten dan menyebarkan konten promosi. Ataukah mahasiswa memiliki bisnis yang sedang berjalan. Saya lihat beberapa mahasiswa itu reseller dari sebuah produk rumah tangga dengan harga murah, juga dapat melakukan layanan pendampingan untuk usaha. Jadi kegiatan pengabdian itu akan bagus jika di bidang keilmuan, kalaupun di luar keilmuan juga boleh. Namun harus dipastikan jika di luar keilmuan Anda memiliki keahlian di bidang tersebut. Misalkan pada tahun sebelumnya ada mahasiswa KKN yang dipercaya sebagai petugas Jumat, namun dia memang sebelum kuliah memiliki latar dasar pesantren. Pembelajaran masyarakat mahasiswa. Jadi menggali profil desa secara langsung ke masyarakat, bukan hanya duduk diam di posko atau sekedar di kantor desa. Karena informasi itu akan kita dapat ketika kita mengobrol santai dengan masyarakat. Untuk dapat ngobrol santai masyarakat, tekniknya macam-macam. Misalkan belanja di warung 1.000, 2.000, kemudian Anda ceritakan, saya di sini sedang berkegiatan KKN selama 2 bulan dari kampus ini. Dalam obrolan santai itu biasanya keluhan masyarakat akan muncul. Jadi tidak mesti ketika kita menggali masyarakat itu langsung kita tembak pertanyaan, apa masalahmu di sini, bagaimana keadaan sekarang. Tidak seperti itu. Selain menggali potensi masyarakat, juga menggali potensi desa dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam seperti yang saya contohkan tadi, ada sungai dengan kemiringan tertentu sehingga memungkinkan untuk mikrohidro atau SDM-nya. Kadang desa itu tidak memahami bahwa di desa tersebut memiliki sumber daya manusia yang baik. Misalkan di sebuah desa ternyata pemudanya ada yang giat mengolah sampah, bisa menjadi BSF, Black Soldier Fly, yaitu mengolah sampah menjadi dengan serangga, namun ulat dari serangga itu sangat baik untuk pakan. Kemudian itu Anda bisa memediasi, ini loh Pak Kepala Desa, pemerintah desa, kita masyarakat di sini punya dasar, punya hobi, kemudian ini layak untuk dikembangkan. Kemudian menggali norma adat dan yang diterapkan di desa atau di dusun. Nah, dalam hal ini terutama mahasiswa dalam bermasyarakat harus mengikuti norma yang berlaku di tempat tersebut. Karena mungkin desa mahasiswa dengan tempat lokasi KKN nanti jauh, lintas kabupaten misalkan, maka kemungkinan ada norma-norma yang berbeda. Misalkan ketika lewat di depan orang tua, di desanya mahasiswa itu dianggap normal, misalkan hanya diam saja, tapi di tempat itu harus nunduk dan berucap sesuatu, maka kita harus mengikuti norma adat yang diterapkan di tempat tersebut. Namun ini hal yang baik ya, kalaupun nanti di tempat KKN itu ternyata ada hal-hal buruk yang diterapkan di sana, mahasiswa jangan ikut. Misalkan di desa tersebut, di dusun tersebut sebagai lokasi KKN binaan, ternyata di sana memperbolehkan minum misalkan. Nah, jangan. Jadi yang kita ikuti adalah hal-hal yang baik. Yang keempat adalah menggali masalah yang pernah terjadi dan penyelesaiannya. Nah, ini dalam rangka pembelajaran mahasiswa. Seperti yang saya umpamkan pada slide sebelumnya, kadang di desa kita tidak
tidak banyak terlibat. Ketika KKN lah kita banyak terlibat. Ini dalam rangka memahami bagaimana penyelesaian yang terjadi di desa. Misalkan ada sengketa, ada masalah adat. Jadi ini dapat diisi ketika mahasiswa melakukan kunjungan bersilaturahim ke kepala dusun dalam rangka mengisi waktu-waktu luang. Misalkan Anda sudah menjadwalkan untuk melakukan diklat, tapi karena ada kegiatan sehingga pesertanya tidak bisa, Anda dapat mengisi dengan berkunjung ke masyarakat. Kemudian mendalami keluhan masyarakat. Kadang masyarakat itu tidak dapat menyampaikan secara langsung ke pemerintah desa, termasuk RT dan Kadus. Namun peran Anda nanti di sini adalah memediasi, bukan mengompor-ngompori. Pengalaman saya ketika berhadapan dengan masyarakat, si Kadus ini kalau ada informasi dia tidak sampaikan. Begitu saya duduk dengan Kadus, masyarakat ini kalau diundang dia tidak datang. Nah, jadi hal-hal seperti itu kadang kalau dari satu sudut, pihak lain dianggap bersalah, padahal mereka belum memiliki titik temu. Nah, yang contoh itu mendalami keluhan pemerintah desa juga. Kadang desa memiliki kendala dalam mendistribusikan informasi. Apakah nanti Anda punya ide untuk mengajarkan mereka, membelikan mereka WhatsApp Blast misalkan. WhatsApp Blast itu adalah aplikasi yang langsung mengirim ke banyak nomor WhatsApp. Kalau sebelumnya yang sering kita ketahui adalah SMS Blast. Goal yang ketiga yaitu promosi STMK Lombok. Kenapa kita perlu mempromosikan kampus kita untuk membesarkan kampus kita sendiri? Sosialisasinya tidak mesti terlalu vulgar, ayo masuk ke STMK Lombok, tidak demikian. Namun dengan Anda berkunjung ke kepala dusun, Anda berkunjung ke tokoh masyarakat, kalau di situ ada kelompok-kelompok, kelompok tani, kelompok ternak, lembaga pendidikan, Anda menunjukkan attitude yang baik, Anda memiliki solusi, maka itu sudah menjadi promosi STMK Lombok. Misalkan di situ ada kandang, di kandang tersebut kotorannya menumpuk, Anda punya pengetahuan, oh ini bisa jadi biogas, kasih gambarnya, kasih metodenya, buatkan dia proposal. Atau di situ kadang sering terjadi pencurian, buatkan dia IoT yang mampu menangkap gambar di jam-jam tertentu begitu ada orang lewat, misalkan. Kemudian untuk diklat diharapkan pesertanya itu adalah jenjang SLTA sederajat, baiknya di bidang SI dan teknik informatika, IoT, Android apps maupun literasi digital. Kadang mahasiswa itu ambil enaknya, di situ ada kelompok mengaji, dia hadir di sana ikut membantu. Akan sangat baik ketika Anda yang mengorganize. Momennya KKN nanti di bulan Agustus, mungkin akan banyak kegiatan. Yang ketiga adalah membuat dan memasang T-banner kegiatan KKN. Untuk membuatnya nanti akan ada pelatihan. Pelatihan itu H+1 UAS. Kalau UASnya selesai tanggal 16, maka tanggal 18 kita mulai pelatihan di sini. Untuk tahun ini KKN-nya KKN reguler, di mana lokasinya adalah desa prioritas. Yang kami tinjau itu adalah desa yang dalam tahap membangun atau persiapan, sehingga banyak event yang dilakukan di sana, banyak pejabat yang datang sehingga asistensi kita muncul. Seperti tahun lalu di Bonjeruk, persiapan untuk desa wisata ADWI Anugerah Desa Wisata Award. Mahasiswa ikut di sana, bertemu Sandiaga Uno, bertemu dengan wakil bupati, sehingga kita tuh dikenal. Oh, ini STMK Lombok hadir di sini. Nah, kita di Sanjung pada tahun kemarin, ini adalah kelompok KKN tersedikit, hanya 7 orang karena 14 saya bagi 2. Namun dapat memberi dampak yang signifikan. Daripada banyak namun hanya tidur di posko.
Untuk waktunya reguler itu 8 minggu. Kegiatannya kegiatan individu maupun proyek. Namun tidak diberlakukan proposal. Kalau kampus lain itu ada yang tematik namun harus mengajukan proposal. Turun ke desa dulu mengamati seminar proposal ini yang akan saya kerjakan. Program kerja disusun bersama DPL dan pemerintah desa. Jadi jangan sepihak nanti. Menyusunnya bersama DPL, menganalisa kira-kira dengan kondisi desa ini, dengan melihat potensi alam, potensi sumber daya manusia, apa yang bisa kita berikan. Untuk kegiatan, misalkan Anda melakukan diklat, maka itu 30 kali pertemuan, 30 kali kegiatan. Atau jika kegiatannya adalah proyek, maka proyek tersebut selesai. Namun proyek tersebut harus dikonsultasikan dan disetujui oleh DPL dan LPPM. Misalkan tadi proyeknya adalah membuat web desa. Kalau ternyata itu hasil analisanya dapat dikerjakan satu orang, maka itu akan dijadikan program individu. Kalau webnya komplit, jadi ada yang bagian mencari narasi keliling ke tiap dusun, ambil gambar, ada yang mendeploy webnya, ada yang berkonsultasi dengan pemerintah desa untuk UI UX-nya, maka itu bisa dikerjakan oleh 3 orang. Kayak nanti jika ada proyek harus dikonsultasikan dan disetujui oleh DPL dan LPPM. Karena tahun lalu ada mahasiswa yang bercerita dengan semangatnya, saya akan buatkan web desa yang bisa ini bisa surat, banyak rame. Namun ternyata setelah kami dalami, dia hanya menginstalkan OpenSID yang sudah jadi. Setiap tahun sudah kami berlakukan bahwa logbook itu dikirim setiap hari. Capaian dikirim setiap hari, sedangkan logbook yang itu berisi capaian hari ini, kendala dan rencana besoknya. Ini didasarkan dari temuan-temuan. Apa kegiatanmu hari ini? Kita tidak dapat melakukan ini karena ini, akhirnya mereka nganggur. Nah, untuk mengantisipasi maka di program kerja itu, di logbook itu apa yang sudah dicapai hari ini dan besok. Jadi sebelum tidur dia sudah punya rencana nih, dia ingat kegiatan besok. Seringkali ditemukan begitu bangun dia baru melihat timeline. Oh, hari ini saya ngapain ya? Oh, hari ini saya harus ke tempat diklat A. Oh, ternyata saya belum buat absen. Nyadarnya ketika sudah di lokasi. Setelah selesai malamnya, ternyata tadi saya tidak melakukan dokumentasi. Oleh karena itu di program kerja harus lengkap. Nanti akan ditunjukkan ketika pelatihan. Jadi formatnya adalah capaian harian dan rencana. Untuk lokasi prioritas, rencananya ada 2 sih, kalian 20, kemungkinan jadi 2 atau 3 kelompok. Lokasi utamanya adalah di Lantan, karena di situ katanya sedang dibangun sirkuit cross. Kemudian Aibual, selanjutnya Pejanggi dan Pengadang Monggas. Ini yang saya lihat sedang melakukan pengembangan. Kemarin ada masukan dari Teddy untuk desa Tete Batu. Namun pengalaman ketika desa tersebut sudah lama dikembangkan, sudah pergantian kepengurusan, biasanya di situ ada titik jenuh dan akan sulit untuk berkegiatan. Kadang orang yang sudah kecewa, mending kita yang baru nih, baru mengembangkan desanya, baru mengembangkan pariwisata. Jadi tidak ada kekecewaan. Kalau yang sulit itu sebenarnya mengajak masyarakat yang sudah terlanjur kecewa. Apalagi tidak sesuai bidang. Misalkan desa tersebut menerapkan pariwisata, kita bukan dari kampus pariwisata. Untuk syarat KKN, akademik sudah posting ya pengumuman. Ini kemungkinan akan
Nanti diperiksa lagi ya. Namun LPPM hanya menerima daftar nanti. Jadi ini tidak menjadi ikatan. Kalau ada yang bertambah di sini itu legal ya. Jadi ini hasil rapat kemarin bahwa mahasiswa mengisi formulir pendaftaran, nanti akan ada satu link, di situ ada form yang bisa Anda download. Pernyataan kesanggupan, pernyataan sehat, bukti terima laporan PK dari perpustakaan, bebas tunggakan, KS semester terakhir. Kalau yang semester 6 berarti semester 5. Kalau yang semesternya agak tinggi berarti semester Robi semester berapa? 8 berarti semester 7. Untuk biayanya seperti tahun sebelumnya yaitu 1 juta rupiah ditransfer ke rekening BNI STMK Lombok. Formnya nanti akan ada link dari akademik. Enggak jelas ya. Mungkin nanti saya cetakkan alurnya. Namun intinya nanti di LPPM saya menerima daftar. Jadi sebelum untuk Anda terdaftar sebagai mahasiswa yang ikut KKN, urusannya adalah akademik dan kaprodi. Akademik dan kaprodi. Nanti saya akan menerima daftar mahasiswa yang dianggap layak oleh prodi untuk KKN. Urusan Anda di akademik silakan selesaikan di akademik, prodi urusan Anda di prodi silakan diselesaikan. Untuk timeline-nya berdasarkan edaran UAS itu akan selesai tanggal 16. 18 Juli itu sudah mulai pelatihan. Nanti silakan dipesan dosen-dosen yang mengajar kalian supaya UASnya tidak lewat dari 17 Juli. Ada beberapa pelatihan di sini, pelatihan multimedia. Kemudian untuk program kerja individu nanti bersama saya, agak lama harinya. Ini nanti program kerja itu harus sudah siap sebelum berangkat. Undang KKN-nya 1 Agustus sampai 30 September. Agustus September. Kenapa saya harus ada program kerja sebelum berangkat? Saya sering dari angkatan sebelumnya komentarnya adalah akan dapat menentukan program kerja setelah observasi di desa. Pak, kita tidak bisa membuat program kerja, kan kita belum tahu nih masyarakatnya seperti apa. Kita tidak tahu di sana ada apa saja. Oke, silakan berangkat. Nah, setelah 1 minggu di desa, tidak membuat program kerja sesuai format. Lalu, kita jelaskan begini loh, maksudnya, begitu ya Pak. Entah dia bingung atau pura-pura bingung. Makanya kalau yang angkatan sekarang ini harus punya program kerja sebelum berangkat. Itu kalaupun tidak terpakai, paling tidak ilmu cara membuat program kerjanya terpakai. Yang baru di KKN ini adalah pembekalan multimedia, kemudian laporan video singkat. Selain laporan tulis, nanti Anda akan membuat video. Video itu bisa saja dari foto-foto dimasukkan ke timeline-nya, kemudian dijadikan video. Kenapa saya haruskan buat laporan video? Tren saat ini mahasiswa itu kan jarang berkurang minat dan daya bacanya. Kalau laporan kalian hanya tersimpan di perpustakaan, itu pembacanya sedikit. Tapi kalau sudah ada video, nanti akan diunggah di channelnya STMK Lombok. Itu pemirsanya akan lebih banyak. Dan mungkin nanti 10-15 tahun ke depan Anda akan membuka tersebut, ruang kelak KKN. Masih kurus-kurusnya, masih ganteng-gantengnya. Ngeditnya pakai Filmora. Kalau ada
Yang sudah bisa pakai yang lain, Sony Vega silahkan. Ya. Oke, untuk mengedit nanti kan bisa setelah selesai KKN, tapi gambarnya sudah siap. Nanti kita sediakan lab kampus. Filmora ini ringan, bisa dijalan di ponsel. Untuk surat pernyataannya bermatra ya. Kegiatannya 8 minggu tentatif. Kenapa tentatif? Kalau ternyata ada program yang belum selesai, mungkin akan mundur. Rencananya awal Oktober kita sudah selesai KKN. Tapi ternyata di desa, kepala desanya, Pak kita belum selesai ini loh, nanti tidak bisa kami selesaikan kalau mahasiswa tidak ada di desa ini. Kita akan lanjutkan. Ada juga yang pernah terjadi, oke ditarik sesuai tanggal, namun kegiatannya akan mereka selesaikan setelah itu. Untuk kunci sukses cepat selesai laporan KKN, dokumentasikan dan deskripsikan kegiatan serta unggah di cloud. Nah, pengalaman kalian waktu PKL kemarin. Tapi yang sekarang lebih mending, sudah dibuatkan form untuk logbook dan lampiran foto. Usahakan bertemu DPL 3 kali sehari, bisa luring, bisa daring. Kalau ketemu secara langsung mungkin sulit, Anda bisa berkomunikasi. Komunikasi Anda dengan dosen via daring, Anda bertanya, kemudian ada file-file yang dikirimkan, itu juga masuk di dalam kegiatan KKN. Anda bisa memasukkannya di logbook. Jadi logbook itu segala kegiatan yang menunjang kegiatan KKN. Anda datang ke warung, tapi di situ selain belanja Anda juga mendalami potensi, itu juga masuk di logbook. Ataupun dalam rangka bersosialisasi. Kadang sosialisasi itu kan tidak cukup hanya dengan datang duduk. Mungkin mahasiswi mengadakan acara berujak dengan tetangga. Tapi itu dalam rangka ini ya, ada hasil yang didapatkan di situ. Paling tidak ada informasi seperti tadi, menggali potensi sumber daya manusianya, bukan hanya ngerujak kemudian membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi rujak itu hanya media untuk bertemu saja. Isi pertemuannya yang penting. Oke, enough, saya selesaikan ininya dulu.